Mau teman-teman mau jalan-jalan di kota Solo tapi bingung nggak ada temennya siapa, Betul, bisa calling Surakarta Walking Tour betul. ya Mas. Oke, nah Warganya biasanya udah pada tahu ini komunitas sejarah yang jalan-jalan kan lho. Nah, biasanya seperti itu. Mungkin yang artis-artis besar mm, itu alhamdulillahnya pernah Cynthia Mariska itu Cynthia pernah Mariska. jalan-jalan sama kami juga. mm. Halo Sobat Raso yang ada di rumah yang sedang melihat tayangan ini, kembali berjumpa dengan saya, Kenara Binaya di podcast Radar Solo, Radar Muda Bersuara. Nah, di episode kali ini kita bakal jalan-jalan seru nih teman-teman. Kita bakal bahas tentang cara lain belajar sejarah dengan komunitas Surakarta Walking Tour. Nah, di sini kita udah kedatangan dua perwakilan dari Surakarta Walking Tour. Halo Jadi, Mas, Mbak, bisa mungkin diperkenalkan namanya terlebih dahulu? saya Wahid Nurifai dari Surakarta Balindo. Saya Fatan dari Surakarta Walking Tour juga. Oke, nah Mas Wahid dan Mas Fatan Iya. ini eh kira-kira perwakilan dari Surakarta Walking Tour atau pendiri gimana awalnya? Kalau kami anggota ya Mas Fatin Ya, ya. Jadi kami hanya sebagai anggota, jadi anggota Surakarta Balindo gitu saja lah paling mudah. Atau kalau orang-orang menyebut pengurus ya, karena nanti ada anggota dan ada peserta. Gitu. Nah, Mas Fatan sendiri itu kira-kira awal gabung di Surakarta Walking Tour itu dari sejak kapan? kalau saya sih awal gabung dari 2022 sekitar Agustus atau September. Jadi memang pada saat itu ngepas sih Surakarta Walking Tour lagi kayak oprek lah, saya seperti itu. Dan sebelumnya memang saya sudah kenal sama, bisa dikatakan ketuanya ya Mas, Ya, Mas Sapri. Terus sama Mas Sapri akhirnya diajak untuk gabung sekalian karena emang lagi tugas akhir di Solo juga, terus bahasnya tentang sejarah juga, terus sekalian lah sambil jalan-jalan sambil nyari data gitu. Oke, kalau Mas Wahid sendiri bergabung di Surakarta Walking Tour tuh sejak kapan? kalau saya bergabung juga, kalau gabung secara resmi memang di masa open recruitment itu ya tahun 2022 ya. Ya, Tapi tahun 2021 sudah diajak gabung sebenarnya. Cuman bantu-bantu lah, bantu-bantu untuk ya kalau dulu sih bantu-bantu di dokumentasi, kemudian kalau nemenin ketika mungkin pas masih sendiri Mas Apri sendiri atau yang lain nggak bisa itu saya yang banjeli gitulah dulu. Terus kalau sebelumnya karena memang sudah sejak lama saya dulu pesertanya Surakarta Walking Tour. Jadi memang saya dulu ikut Surakarta Walking Tour itu mulai ikut kegiatannya tahun 2018. Kalau kenal dengan teman-teman dari Surakarta Walking Tour saat itu sudah 2017 akhir sepertinya. Jadi memang sudah kenal lama, kemudian sering ikut, terus kemudian ketika diajak gabung ya senang. Jadi memang ya itu juga yang ngajak gabung Mas Apri sih. Mas Apri ketua kami itu memang yang ngajak gabung dan memang secara resmi nanti dibarengke atau bersama-sama dengan teman-teman yang anggota dari Open Recruitment itu. Oke, berarti memang gabung di Surakarta Walking Tour ini udah cukup lama ya Ya, terhitungnya. Oke, nah gimana sih Mas awal terbentuknya dari komunitas Surakarta Walking Tour ini mungkin bisa diceritain ke teman-teman? ini sebenarnya saya ceritanya kan saya dan Mas Fatan ini kan generasi berikutnya ya, bukan generasi awal. Jadi kami ceritanya itu berdasarkan apa yang kami terima dari pendahulu-pendahulu kami. Jadi memang Surakarta Bentur itu dulunya komunitasnya bernama Blusukan Solo. Itu Busan Solo. berdiri tahun 2012-2013. Itu Blusukan Solo namanya, itu yang pendirinya adalah almarhum Mas Wendy. Mhm. Almarhum Mas Wendy ini memang nantinya menjadi salah satu penggerak komunitas sejarah juga di Surakarta. Terus kemudian sekitar tahun 2014 kalau tidak salah itu nanti berganti nama menjadi Laku Lampah. Laku Lampah. Ya, Laku Lampah. Biasanya orang-orang nanti banyak kenal dengan Laku Lampah juga. Kemudian masih di Laku Lampah di tahun 2017 itu nanti akan muncul nama Surakarta Walking Tour. Namun bukan sebagai komunitas baru, tapi sebagai semacam side project. Jadi kegiatannya Laku Lampah lah. Jadi organisasinya bernama Laku Lampah, kemudian ada kegiatan yang saat itu sudah menetapkan sebagai Sabtu dan Minggu itu tiap weekend itu untuk jalan itu namanya Surakarta Walking Tour. Hingga kemudian nanti emang banyak orang mengenalnya di Surakarta Walking Tour itu karena kegiatan yang terus-menerus ada itu ya Surakarta Walking Tour itu. Nah, di masa-masa itulah nanti benar-benar Surakarta Walking Tour itu mulai mulai dikenal lah gitu. Dan
titik baliknya sebenarnya ketika tahun 2018 itu nanti Mas Fendi meninggal. Ketika itu nanti sempat ada semacam vakum dari komunitas, kemudian akhirnya mencoba untuk dikumpulkan kembali. Nah, ketika dikumpulkan kembali ini ada 3 orang yang ketika itu masih ingin melanjutkan perjuangannya Mas Fendi di komunitas sejarah. Itu ada Mas Apri, ada Mas Nino, ada Mas Boni. Nah, ketiganya nanti memutuskan untuk memakai nama Surakarta Walking Tour hingga sekarang. Jadi sejak saat itu hingga sekarang kita memakai nama Surakarta Walking Tour. Oke, nah berarti sejauh ini kan pasti udah terbentuk sebuah komunitas dan pasti ada orang-orang yang terdiri di dalamnya gitu kan. Nah, untuk sekarang kira-kira jumlah anggotanya dan mungkin bisa di-spill gitu divisi-divisi apa sih yang biasanya ada di dalam komunitas Surakarta Walking Tour ini? Kalau Mungkin jumlah Mas. orangnya 15 ya. 15. 15 dan memang kita punya background pendidikan yang berbeda. Oke, Dan gimana itulah itu? yang membuat kita kaya akan perspektif. Jadi misalnya Mas Wahid ini kan dari TV ya. Ya. Dari TV, terus saya sejarah, terus ada juga yang dari kedokteran, itu juga ada dari pendidikan Inggris, lalu emang dari D3 Usaha Pariwisata di UNS. Dan itulah yang biasanya kalau kita lagi meeting mau membuat suatu trip atau suatu rute itu emang sering istilahnya gelut lah, saling nyanggah dan lain sebagainya karena emang perspektifnya itu berbeda satu sama lainnya. Tapi justru itulah yang membuat kita nanti ketika trip ini jadi itu malah benar-benar hampir mendekati sempurna. Karena kan kita bisa mencari titik temu dari masing-masing perspektif ini gitu. Terus emang nantinya di masing-masing dari kami di tiap anggota itu akan punya kayak tanggung jawabnya atau ya divisi lah istilahnya. Kayak Mas Wahid ini kan di divisi riset. Makanya nanti emang Mas Wahid sering sekali di grup WhatsApp tuh kayak nge-share nih penemuan data baru ini. Terus kalau saya memang bagian yang di sosmed. Jadi ya gimana sih caranya biar nanti Surakarta Walking Tour itu terus growth-nya Instagramnya terus tumbuh. Terus satu lagi itu ada di bagian apa ya modelnya nyari sponsor sama nemuin orang-orang yang mau ajak kolaborasi lah gitu. Oke, nah tadi aku sempat dengar Mas Wahid ini dari film ya. Gimana kok pada akhirnya dari mahasiswa film terus jadi tertarik belajar sejarah itu gimana Mas? Jadi emang awalnya memang senang sejarah memang sejak masuk kuliah ya. Walaupun kuliahnya bukan di sejarah tapi di televisi film. Ketika itu memang sudah suka sejarah. Kemudian kebetulan bertemu dengan, boleh saya sebut namanya ya, Mas Fendi, kemudian ada namanya Mbak Sita, kemudian Mas Suryo. 3 orang ini nanti yang kemudian membawa saya tertarik lebih dalam terhadap sejarah. Itu dulu ketemunya di rumah Banjarsari ketika ada diskusi obrolan Banjarsari namanya. Kemudian baru tahu ternyata juga ada komunitas Laku Lampah ketika itu sama Surakarta Walking Tour di dalamnya. Nah, itu akhirnya berlanjut terus kemudian kebetulan juga dapat tugas kuliah ya seperti ini. Kalau dulu kan talk show ya namanya ya. Itu terus saya mengundang dari Surakarta Walking Tour dan dari SHS kalau dulu namanya Mbak Sita itu. Terus dari situ terjalin lebih dekat lagi. Saya kenal dengan Mas Wendy itu banyak ngobrol karena kebetulan rumah dekat. Jadi saya beberapa kali nemukan hal baru itu saya obrolkan dengan Mas Wendy. Terus ketemu dengan teman-teman yang lain, Mas Apri, Mas Nino, Mas Boni itu kegiatannya. Jadi pas saya kenal itu baru saya ikut kegiatannya. Jadi memang sebelumnya sudah ketemu dulu. Nah, makin ikut kegiatannya ketika jadi peserta, kok ternyata Surakarta ini yang tadi saya hanya tertarikannya di satu hal saja, jadi lebih luas ketika saya ikut Surakarta Walking Tour. Jadi makin loh, ternyata Solo seperti ini. Dengan saya sebagai orang Solo merasa aku juga perlu tahu terkait kota Solo. Berarti jadi tambah banyak insight-nya ya ketika betul. mempelajari sejarah tentang kota Solo. Nah, Mas Wahid sendiri kan tadi bilang dari tim risetnya. Itu gimana sih cara risetnya untuk setiap misal mau melakukan tour gitu? Gimana risetnya? Kalau sebenarnya tidak terpaku banget ya, kita itu tidak terpaku tim riset aku terus Betul. saya tak itu enggak, tapi macam-macam dari teman-teman pun semuanya punya risetnya masing-masing. Cuman memang nanti kita akan kumpulkan itu. Jadi biasanya dari tim riset itu nanti yang paling dominan tuh ketika nanti kita akan buka rute baru sih. Jadi ini kan kita sudah berjalan rute banyak ya, 30-an yang berjalan ya. Ya, yang reguler itu sekitar 30 30-an. rute yang Kalau tersebar di kota Solo ini. betul, Ya. kalau total keseluruhan sih hampir 70. Banyak banget ya.
sampai Ternyata banyak tuh. banyak banget. Jadi sebanyak itu. Kemudian kita masih mau nambah-nambah rute lagi. Jadi pengembangan kita kan tidak bisa terus kemudian sudah jalan terus kita jalan nggak bisa, karena itu nanti akan apa ya, akan ya tidak menguntungkan kita sendiri karena kita masuk ke dalam zona nyaman. Akhirnya kita putuskan untuk harus ada pengembangan terus, baik itu di rute ataupun di sisi-sisi yang lain. Akhirnya ya dari situ nanti kita akan mengumpulkan ide-ide teman-teman sebenarnya. Misal ada yang mengajukan, Mas ini di daerah ini ada rutenya, ada beberapa peninggalan lah begitu, terus bisa nggak dibuat rute. Kita coba riset, kita bisa kita sebut sebagai survei. Kita nanti jalan, nanti berulang kali di situ, kemudian kita tambahi data-data yang kita dapat, dan nanti kita akumulasikan, nanti kita obrolkan lagi. Jadi prosesnya emang lama, jadi proses itu nanti kita obrolkan lagi, kita kawal. Jadi pertimbangannya adalah jalannya seperti apa, titiknya mana saja, tempat kumpulnya di mana, aman nggak untuk jalan, terus kemudian data. Jadi kita kolaborasikan ke elemen-elemen itu untuk nanti kita susun, oh ini sudah siap untuk dijadikan rute, nanti kita launching lewat Mas Watan, lewat sosial media gitu. Oke, nah kalau dari Mas Fatan sendiri nih, Hmm. kan bagian sosmed juga. Terus tadi aku juga dengar-dengar dari Mas Wahid, Mas Fatan ini juga mengurusi bagian budgeting juga. Bener? Ya itu sama yang lainnya juga kalau Iya, boleh mungkin diceritain gitu. Nah, kalau di masalah sosmed ya, mungkin nambahin dari Mas Wei tadi ketika mau bikin sebuah rute atau launching rute. Biasanya emang teman-teman terutama nanti Mas Wahid sama Mas Sapri itu memang fokus banget itu di bagian narasinya atau spot-spotnya. Nah, terkadang nanti yang jatai anak-anak muda kayak aku sama Ayas itu nyari titik yang istilahnya apa ya, Instagramable lah. Instagram yang Karena estetik betul, ya. yang estetik, yang difoto bagus. Karena biasanya dari situlah nanti teman-teman ini yang peserta itu bakal bikin story, bikin reels, itu diupload jadi kayak ngiklan, saya ngiklan gratis gitu. Nah, jadi emang biasanya ketika kita bikin rute itu pasti ada titik-titik yang sekiranya itu emang bagus buat dijadiin konten. Dan itu emang menjadi salah satu formula kita ya, Mas, kalau mau bikin rute. Jadi nggak semuanya itu full sejarah karena kan emang kita mencoba untuk apa ya, marketnya itu ngelebar lah, nggak cuma orang-orang yang cuma suka sejarah itu enggak, tapi orang-orang yang mungkin niatnya cuma jalan-jalan aja, niatnya cuma ngonten aja, yang awalnya mereka emang nggak tertarik untuk sejarah, belajar sejarah, tapi ketika jalan-jalan sama kita seenggaknya mereka tahu nih, oh ternyata bangunan ini dulunya seperti ini, nah dari situlah kita harapannya itu mereka bakal mencari tahu sendiri. Jadi kita ibaratnya cuma mengenalkan di bagian permukaan gitu. Nah terus nanti bagian dari tim sosmed itu ya ngolah teman-teman itu para peserta yang mereka udah upload di sosial media, pasti akan bantu kita repost dan lain sebagainya. Terus juga di tim kami kan setiap jalan itu ada fotografernya, ada tim dokumentasinya. Nah itu juga pasti kita akan apa ya, upload report kegiatannya, entah itu bentuknya foto, feed ataupun juga bentuk reels. Dan emang saat ini kami udah ada di semua platform sosial media, baik itu Instagram, Twitter atau X, terus juga TikTok. Tapi emang paling sering mainnya itu di bagian Instagram karena semuanya itu ngerucutnya ke Instagram, mulai dari pendaftaran lalu juga upload pamflet yang pertama kali itu semuanya di Instagram gitu. Oke, nah dari 70 rute yang kira-kira 70 rute itu tadi, itu tuh terbaginya di setiap berapa minggu sekali atau mungkin ada tur-tur tertentu, mungkin Mas bisa salah satu, mungkin siapa? Mas Fatan silakan. Oke, kalau masalah turnya, tripnya atau jalannya itu memang kita udah punya semacam jadwal. Dan jadwal itu biasanya kita akan rolling. Setiap rute, setiap yang reguler itu biasanya cuma berapa ya, pengulangan setahun itu cuma 3 kali ya Mas, karena emang saking banyaknya, jadi pengulangannya itu cuma 3 kali. Dan teman-teman atau dari para storyteller ini nantinya emang dapat jatah semuanya untuk ngehandle rute itu. Dan setiap bulannya itu pasti kita ada seenggaknya satu special tour, 1 sampai 2 lah. Entah itu mau special tour yang dari Surakarta Walking Tour sendiri ataupun yang kolaborasi dengan brand-brand lainnya. Gitu. Contohnya ya kayak bulan ini ya. Bulan ini kita nanti akan kolaborasi sama Solo Safari. Oh, dengan Gitu. Solo Jadi emang Safari kita tadi. terbuka banget apabila ada brand-brand lain ataupun mungkin juga perusahaan lainnya apabila ingin kolaborasi dengan kami, kita bikin suatu tour yang mungkin meningkatkan suatu awareness tentang apapun itu, pasti akan kita bantu selagi memang masih di koridor sejarah sama budaya.
gitu. Oke, berarti menarik banget ya, apalagi sampai bisa Ya, berkolaborasi dengan dari pihak-pihak lain gitu. betul. Nah, semalam itu aku sempat ngecek Instagramnya Surakarta Walking Tour. Dan itu aku lihat sorotannya itu nggak cuman jalan, ternyata juga naik kereta Jaladara, naik bis tingkat. Itu gimana sih Mas, kok bisa gitu bekerja sama dengan pihak Jaladara dan pihak bus tingkat gitu? Kalau itu masuknya nanti ke special tour ya. Jadi Mhm. kita kan ada 3 segmen. Segmen yang rutin, Mhm. kita sebut sebagai regular tour itu memang di Sabtu Minggu itu kita jalan. Yang itu PSI Wish, yang kalau kemarin kan teman-teman juga ikut, kita jalan kan PSI Wish. Kemudian di segmen satu lagi itu special tour tadi. Special tour tadi kita menyediakan semacam ya event spesial yang kalau biasanya kita jalan kita pasti sesuatu ada tambahan sesuatunya. Nah, itu nanti biasanya ada fasilitas kendaraan. Meskipun tidak pasti ya, tidak mesti Ya, ada ya. Tapi biasanya ada kendaraan seperti naik bis tingkat itu kita memang, langsung nembusi ke Dishub di ya. sub. Kemudian juga kereta Jaladara itu kan juga juga kita nembusi ke sana. Jadi kita memang memang yang paling rame di 2 ini ya. Kemudian selain itu kita juga ada naik sepeda, kemudian Mhm. sepeda listrik, skuter, macam-macam. Naik motor ya, naik Ya, motor juga ada. Ini tergantung tergantung nanti kemasannya seperti apa dan di tiap bulan nanti beda-beda. Nah, itu nanti masuknya ke special tour. Jadi memang itu nanti memang berbayar Mhm. karena ada fasilitas yang kami berikan kepada teman-teman, baik itu transportasi maupun nanti souvenir, souvenir, snack. konsumsi dan lain-lain gitu. Berarti lengkap banget ya. Dan satu lagi segmen kami itu namanya private tour. Jadi Private kalau tour. teman-teman yang mungkin baru datang ke Solo atau pas di Solo atau orang Solo itu sendiri pengen keliling, ada temennya jalan Mhm. dan ceritanya cerita sejarah Mhm. ataupun cerita budaya itu bisa nanti kontak kami di DM itu nanti memang ada range harganya ya Mas ya, Betul. ada range harganya dan memang itu untuk apa ya namanya ya, untuk menemani teman-teman lah, itu nanti berbeda dengan segmen-segmen yang lain. Nanti penyesuaiannya pun hari hari, tanggal, di mana, waktunya kapan, berapa orang itu bisa kami Ya, sesuaikan di situ. by request lah kalau private. Betul. Berarti menarik banget ya, bisa by request, bisa fleksibel mengikuti jam dari Ya, Surakarta Walking Tour, begitu juga ya. Nah, untuk kira-kira jam bergeraknya nih, jam aktifnya pada saat berkegiatan itu biasanya jam berapa, Mas? Atau ada event tertentu yang mungkin jamnya berbeda dari biasanya? jamnya beda-beda ya, Mas. Beda-beda. Mhm. Kita bahkan, storyteller sendiri pun juga nantinya nggak bisa nentuin Mhm. jauh-jauh hari ya. Biasanya Mhm. kita nentuinnya itu malah Hamin seminggu ya paling. Oh ya? Hamin Iya. seminggu misal di Sabtu depan atau Minggu depan itu kita mau jalan di sore atau pagi itu biasanya Mhm. baru seminggu sebelumnya, itu bisa Mmm. kita tentuin. Dan kalau masalah jam memang nggak ada kepastian. Jadi bisa kalau pagi itu biasanya kita start di jam 8, Mhm. lalu kalau sore itu di selepas asar, entah itu yang setengah 4 ataupun mungkin jam 4, Mhm. menyesuaikan asarnya lah biasanya kita. Lalu untuk yang special tour itu bahkan kita ada yang mulainya di jam 10 malam. Jam 10 malam Betul, baru mulai? jam 10 malam itu baru mulai dan Mhm. itu event-nya namanya itu Urban Legend. Jadi di Urban Urban Legend. Legend itu memang kita jalankan Mhm. ketika Halloween. Jadi di bulan Halloween? Oktober gitu. Dan memang apa ya, momen itu jadi momen yang ditunggu-tunggu juga oleh para peserta juga, karena Mhm. kan jarang banget nih Mhm. kita jalan-jalan bener-bener nanti lewat tengah malam. Jadi kita tuh selesainya di jam 1 kemarin. Jam 1 malam baru selesai? Betul, jam 1 malam tuh baru selesai dan spot yang kita tuju itu Heeh. pun juga yang ibaratnya apa ya, enggak spot-spot yang biasa. Iya. Kita yang tuju itu kayak bekas untuk pertempuran, Mhm. lalu juga makam-makam yang bisa dikatakan dihormati juga di kota-kota Solo. Jadi nantinya memang kita tetap sesuaikan dengan Mhm. temanya Mhm. dan cerita yang kita ceritakan pun juga bukan yang cerita-cerita hohi gitu, enggak. Tapi cerita yang tetap basisnya itu Mmm. data, Ya, ada sejarah. sejarahnya lah. Sejarah ya Betul. memang basic-nya, Karena mhm. emang kita udah fokusin ke situ, kita nggak bakal ikut-ikut mungkin yang bahasanya tentang apa, memedi-memedi kita Mhm. nggak punya kekuatan ke situ ya, Ya. Mas. Jadi memang kita tetap basisnya itu data. Terus kalau yang reguler malam itu juga ada sebenarnya, tapi Mhm. mulainya itu di jam 7 dan maksimal jam 9 itu udah selesai, Oke. gitu. Berarti memang, eee, menyesuaikan ya Betul. jamnya, oke. Nah, dari selama ini menjalankan tur nih, kira-kira ada nggak sih Mas cerita yang unik gitu, yang mungkin bikin Mas Wahid dan Mas Fatan punya memori tersendiri? Mungkin dari Mas Wahid dulu? Kalau saya cerita unik hampir di tiap tiap rute itu ada cerita yang menarik, Mhm. karena kalau saya yang membuat saya terkesan itu justru ketika teman-teman dari peserta yang ikut kita itu menyampaikan pendapat atau pengetahuannya. Kadang memang
kami kan membuka. Jadi Surakarta Walking Tour tuh selalu di awal rute kami sampaikan memang kalau ada pertanyaan, sanggahan, ataupun silang pendapat itu bisa disampaikan dalam forum kita jalan-jalan itu. Karena kita memang terbuka ya, tidak melulu kita yang menemani teman-teman jalan itu pasti tahu semuanya, itu tidak melulu. Nah, beberapa kali kami mendapatkan beberapa insight dari teman-teman peserta itu ada tambahan, ada sanggahan, itu menurut kami sangat menarik, menurut saya sendiri sangat menarik. Jadi ketika contohnya kemarin ada tambahan mengenai perspektif, sudut pandang sejarah ya yang lain, itu juga muncul. Terus yang banyak itu ketika kita, buka rute di Kartosuro. Mhm. Wah, Kartosuro itu teman-teman ternyata banyak banget yang sebelum berangkat atau sebelum ikut jalan-jalan itu sepertinya Riset. sudah punya riset-riset sendiri. Jadi Terus? jadi muncul pertanyaan, muncul, eee, pendapat atau ingin ingin memberikan, apa ya, sudut pandang lain itu banyak banget di rute Kartosuro. Karena emang, Kartosuro itu kan menjadi apa ya, sesuatu hal yang mungkin akhir-akhir ini banyak dibahas lah Mhm. gitu. Jadi emang mungkin banyak orang yang mempelajari itu. Nah, itu menurut saya secara pribadi sangat berkesan karena ternyata itu menjadi sebuah penghargaan bagi kami di Surakarta Walking Tour. Ternyata teman-teman itu juga peduli terhadap sejarah di Surakarta khususnya ya, di Surakarta dan sekitarnya. Jadi kita senang, ternyata tidak cuma kita yang belajar, tapi teman-teman juga mau belajar. Oke, berarti karena bertukar insight itu tadi ya, Betul. Mas. Nah, kalau dari Mas Fatan sendiri nih, kejadian unik atau yang pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu selama tur? Kalau pengalaman yang nggak bisa dilupain kayaknya kalau sama ini sering lupa ya. Iya. Jangan emang gitu ya? Malah sering lupa ya. Mungkin sebenarnya sama sama kayak Mas Wahid. Jadi semua kegiatan kami itu emang nantinya akan punya cerita uniknya sendiri-sendiri. Mhm. Tapi biasanya yang saya suka ketika lagi jalan entah itu reguler atau spesial, itu ya pas bener-bener di lapangannya. Mungkin kita niatnya itu nggak bakal masuk ke bangunan A, kita Mhm. masuknya dari awal itu kita nge-plan-nya ke bangunan B aja, kita masuknya kita udah ngurus perizinan bangunan B dan lain sebagainya. Tapi kok dilalahnya ketika Mhm. kita mampir ke bangunan A cuma di bagian halaman ataupun mungkin cuma malah di luar pagernya, tapi sang pemilik atau mungkin ya orang-orang yang kerja di bagian dalam melihat kita, terus Mhm. malah nyuruh masuk. Nah, itu biasanya emang malah Iya, nyenengke. benar. Mhm. Mhm. Wah, kita nggak niat ke sini malah tiba-tiba disuruh masuk. Contoh yang terdekat tuh yang kemarin waktu kami itu jalan di rute Jejak Eropa. Jadi Mhm. rute Jejak Eropa itu jalan-jalannya di bagian utara ya? Utara Balai Kota ya? Iya, Di daerah Balai Kota. Heeh. Kita startnya dari Balai Kota, lalu nanti memang kebanyakan di rute Jejak Eropa itu cerita tentang proses penyebaran agama Katolik, misi Mmm. Katolik. Mhm. Nah, itu kita niatnya itu buat masuk ke gedungnya itu cuma di Bruderan. Mhm. Jadi Bruderan itu ya semacam khusus untuk pendidikan yang laki-laki lah, seperti itu. Terus sebelumnya kan kita mampir dulu ke Susteran. Nah, Susteran itu kebalikannya Bruderan. Kalau Bruderan laki-laki, Susteran itu perempuan. Oke. Nah, di Susteran itu kita niatnya cuma cerita di bagian depan aja, di Mhm. halaman. Tapi delalahnya Suster Helena kemarin tiba-tiba bukain pintu terus malah disuruh masuk. Nah, itu bagi kami, tim dan juga peserta itu ya senangnya itu. Ternyata emang dari kami apa dari teman-teman yang lainnya itu ternyata juga apa ya welcome juga lah iya. ke kita semua gitu. Oke, berarti memang di-support ya selama Iya, kegiatannya positif. Nah, melihat dari support itu tadi, gimana sih Mas respon masyarakat sekitar? Mungkin selama menjalani tour kan pasti tetap ada berada tempat itu kan berada di sebuah lingkungan ya, pastinya juga ada orang-orangnya itu gimana respon-respon masyarakat lokal atau masyarakat sekitar situ ketika tahu ada Surakarta Walking Tour? Kalau di Solo sih selama ini tidak pernah ada masalah ya. iya, Mhm. Kebanyakan malah justru lebih ke ramah ya. Mhm. Jadi emang kalau kita ke kampung-kampung kan memang ada beberapa yang kita sudah nembusi sampai ke kelurahan. Oke. Yang memang itu kita perlu nembusi sampai ke kelurahan itu sudah pada tahu. Mhm. Warganya biasanya sudah pada tahu. Ini komunitas sejarah yang jalan-jalan kan loh. Nah, Mhm. biasanya seperti itu. Terus ini Solo Walking Tour itu ada yang nyebut mhm, juga gitu juga ada. Jadi beberapa tempat sudah banyak yang mengenal Mhm. kami. Kemudian di tempat-tempat lain yang belum tahu biasanya tanya, "Mas, acara apa nih Mas? Mhm. Acara apa nih di" kalau jalan-jalan sampai masuk-masuk Kok komentar rame-rame acara gitu apa, ya? terus kita sampaikan acara jalan-jalan Pak, walking tour dari Surakarta Walking Tour gitu-gitu. Jadi kita juga memperkenalkan itu dan memang mungkin, sampai sekarang masih dianggap, unik ya, iya, kita jalan-jalan di kampung apalagi ya. Jadi tidak melulu soal bangunan sejarah, tapi kampung-kampung di Surakarta itu kan juga banyak yang memiliki cerita sejarah. Jadi memang kita ketika masuk-masuk kampung itu dianggap, "Wah, apa ya, kayak jalan-jalan ada apa?" Dikiranya ada acara apa-apa, ternyata kita cuma jalan-jalan, kita menelusuri kampung lah sambil cerita mengenai kampung itu. Dan memang selama ini penerimaan dari masyarakat sangat baik.
Jadi ramah, bahkan apa ya, nyemanggakne, bahkan kalau jalan pun gantian juga, kalau Betul. jalannya penuh misal gantian Mhm. itu juga juga apa ya, orang-orangnya juga longgar gitu, ya tidak ada masalah. Dan mungkin itu kelebihan Kota Solo sih ya, orangnya ramah-ramah sih Kota Solo. Betul, dan sering kali kalau umpamanya kita udah lama nggak jalan di situ malah dicari, "Mas Iya kok lama iya. nggak jalan di tempatku tuh Oh Mas?" iya? Gitu. Karena kan kita sebelum tur tuh biasanya emang woro-woro ke peserta. Teman-teman Oke. nanti kalau nemu jajanan, minuman, atau Iya, apapun itu, kalau mau jajan nggak apa-apa. Jadi kita nanti bener-bener santai, mau iya. jalan sambil makan, sambil minum tuh nggak masalah. Dan itulah yang memang warga kampung itu yang suka ini berarti melu mayoni ya, Mas. Iya Mhm betul. mhm Contohnya kayak Mhm. di kalau kita jalan di Lawean itu pasti kita akan mampir ke Lidrinya, mhm. gitu. Terus di depan Lidri kan juga ada semacam galeri seni. Nah itu emang kita udah sering banget ke situ. Jadi emang warga sekitar alhamdulillahnya emang selalu senang ketika kita datang karena ikut mayoni itu. Justru malah bisa bekerja sama dengan Betul. baik ya. Iya. Nah, kalau dari perizinannya tadi kan sampai ke kelurahan, itu untuk berlaku untuk di setiap daerah atau setiap daerah ketentuannya berbeda-beda, Mas? Jadi macam-macam, kita kalau perizinan biasanya ketika kita hanya masuk saja. Mhm. Jadi kalau kita ke area publik, itu kita tidak izin, karena mau izin ke siapa ya di area publik Betul. ya. Dan di kelurahan itu kita izin biasanya yang memang memungkinkan Kampung. untuk diizinkan di kampung-kampung yang memang mungkin padat dan sebagainya, atau kita memerlukan bantuan dari kelurahan. Misal kita menggunakan titik kumpul di kantor kelurahan. Nah, itu kita izin dengan kelurahan sekaligus minta izin untuk sebagai tempat kumpul lah bagi teman-teman gitu sih. Nah, kalau dari Surakarta Walking Tour ini tuh udah berkolaborasi sama siapa aja nih, Mas? Kalau untuk acara mungkin atau sponsor yang masuk atau berkolaborasi dengan artis mungkin? Banyak banget ya Iya, sebenarnya. Mungkin bisa udah disebutin tahu. mungkin dari Mas Ini Fatan dulu nyebut silakan. brand-brand nggak apa ini? Boleh, nggak apa-apa silakan. Ya sebenarnya ada banyak banget ya, hampir semua coffee shop yang ada di Kota Mhm Solo itu alhamdulillahnya pernah kolaborasi juga dengan mhm kami. Contohnya mungkin yang saya ingat ya, mhm ada Kulon Kopi mhm yang Mangkunegaran itu, lalu ada juga Komunion mhm. gitu. Terus lalu CNB. untuk apa? Oh ya, CNB juga itu juga sering sekali kolaborasi dengan kami. Terus untuk yang brand yang lebih besar lagi mungkin ada Yamaha. Yamaha Yamaha. itu bahkan kemarin itu hampir tiap 2 atau 3 bulan itu pasti Heeh. jalan-jalan sama kami. Oh Jadi ya. Yamaha menyediakan motornya, terus Heeh. kami yang nge-provide untuk jalan-jalannya lah. Oh, Misalnya nanti menarik sekali. spotnya kayak gini, rutenya kayak Heeh. gini itu dari kami itu. Terus kalau mungkin yang artis-artis besar Heeh. itu alhamdulillahnya pernah Cynthia Mariska itu Cynthia pernah Mariska. jalan-jalan sama kami juga. Heeh. Itu waktu dia kesini bareng Bayu. Bayu. Bayu terus juga siapa kuwi? Sugi. Nah, Fani 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 Sugi. Sugi. Fani Sugi yang penyanyi itu ya? Betul, Fani Sugi itu juga pernah sama kami. Bahkan waktu itu juga ada Cak Dev yang Londo. Oh Londo iya iya Sport iya apa ya? yang medok itu Ah, ya. betul. Terus ada Hmm. kayak TikTok yang Ya, Korea itu aku nggak tahu namanya apa. Itu juga kesini Om Kim, karena Om Kim. iya Om Kim kayak Oh kalau nggak iya. salah. Itu karena emang ada event KI waktu itu. Mm-mm. Main ke Solo terus main ke Lawean. Nah, ketika di Lawean itu minta tolong kami untuk ngehandle jalan-jalannya. Mm-mm. Gitu, terus sama mungkin brand lain tuh ada juga Pisalin, salah satu brand kain besar juga Mm-mm. kan yang di Solo itu juga pernah kolaborasi sama kami. Jadi emang banyak banget dan emang kita terbuka. Solo Safari pun juga, jadi tinggal mungkin teman-teman itu kalau misalnya mau kolaborasi dengan kami tinggal DM dulu aja, gampangnya DM dulu terus bilang mau kolaborasi, mungkin nanti konsepnya seperti apa, nanti kita bisa musyawarahkan bareng lah gitu, ngobrolin bareng. Oke, berarti memang Surakarta Walking Tour ini udah bekerja sama dengan banyak pihak ya Ya, ternyata ya. Nah sekarang balik lagi nih ke Mas Wahid dan Mas Fatan. Apa sih Mas selama ikut di Surakarta Walking Tour ini dampak internal dan eksternal yang didapat gitu dari Mas Wahid dan Mas Fatan? Mungkin bisa Mas Wahid dulu? Kalau dari saya otomatis lebih banyak pengetahuan ya. Mm-mm. Sebenarnya pengetahuan itu bisa dicari dimanapun, tapi Bener. ketika kita berkomunitas, apalagi komunitas itu membahas mengenai satu hal atau satu topik yang Mm-mm. memang kita sukai, itu akan pasti lebih banyak yang kita terima dan berkembang. Mm-mm. Jadi kalau mungkin karena saya mengoleksi beberapa buku ya misalnya, kemudian saya membaca. Ketika saya membaca, saya tahu terhadap satu sejarah misal. Tapi kalau baca tok itu ternyata tidak cukup. Jadi ketika setelah baca, kita obrolkan dengan teman-teman, utamanya teman-teman yang mas-mas kami yang Mm-mm. memang sudah berkecimpung di dunia sejarah sejak lama, itu pasti akan dapatkan insight berbeda. Jadi ternyata kita membaca buku sejarah itu tidak cukup, harus kita obrolkan. Jadi bisa jadi dari buku itu ada yang belum disampaikan, ada yang mungkin ada sudut pandang lain dari sumber-sumber lain itu akan muncul. Dan
jadi semakin kaya dalam misal membahas satu hal. Dan selain itu kalau dari saya pribadi saya jadi lebih apa ya, kalau saya berangkat pulang kerja atau main kemana khususnya di kota Solo atau di Surakarta dan sekitarnya itu jadi lebih memperhatikan sekitar. Jadi ketika lewat loh kok ada rumah lama, kadang balik itu berhenti dulu terus coba tanya-tanya, oh ada sejarahnya atau tidak. Jadi lebih ke apa ya, bahasannya apa ya maksudnya? Ya meningkatkan lebih apa ya, lebih aware Betul, sekitar lah, lebih tentang aware ke fauna-fauna sekitar, sejarah betul. gitu. Kalau saya sih lebih ke situ, jadi lebih jadi karena sering ikut saya betul dan harus apa ya, meningkatkan di bidang-bidang itulah. Jadi karena mungkin kepikiran belum tentu sih juga bisa jadi rute, tapi menarik ketika coba saya kulik sendiri, oh ternyata ini terus saya tanyakan ke mas-mas kami yang di Jakarta Walking Tour, ternyata ternyata mereka pernah masuk terus kemudian pernah tahu ceritanya gini-gini, terus diarahkan nek mau coba ceritanya lebih dalam bisa baca buku ini atau bisa ketemu ini, ya itu bisa bisa terjalin lah di situ, enak banget gitu. Oke, nah kalau dari Mas Fatan sendiri Kalau aku mungkin yang enteng-enteng aja ya Mas Wahid, berat banget ya. boleh Kalau silahkan, aku monggo. karena aku dulunya itu emang anak rumahan, aku nggak pernah main, bahkan SMA 4 depan Manahan Oh iya, yang itu, isinya orang-orang pintar itu ya, betul. alhamdulillah. Ngomong Terus? Nah itu kan sebenarnya kan aku ketika berangkat sekolah kan kayak lewat Lokananta, terus kan deket sama Balikambang. Nah itu Betul. dulu waktu SMA pun aku nggak tahu Lokananta itu apa, lalu Balikambang itu dalamnya ada patung dan lain sebagainya, itu patungnya siapa aku sama sekali nggak tahu. Tapi setelah ikut Surakarta Walking Tour jadi tahu semua ceritanya, cerita sejarahnya itu semua jadi tahu, jadi benar-benar jadi kenal tentang kota Solo. Terus juga sangat membantu banget itu kalau lagi long weekend ataupun lagi momen-momen liburan di kota Solo. Biasanya kan kita sekarang Solo kan ketika long weekend itu kan sering banget macet, Bener. terutama di perapatan Ngarsopuro, Pasar Pon itu kan macet terus itu. Gatsu Nah, itu ya. betul Gatsu. Nah, itulah apa ya, efek positifnya ketika saya bergabung dengan Surakarta Walking Tour itu jadi tahu gang-gangnya. Jadi tinggal lewatin gang dari kampung, mungkin dari Kemlayan, terus nanti sampai tembus Kauman dan lain sebagainya, tinggal lewat gang terus saja. Jadi lebih bisa belusuan di Solo. Kalau dulu sama sekali aku nggak tahu. Misal, oh ternyata gang Jalan-jalan ini tikus ya. tembus ke sana, jalan tikus tuh sama sekali nggak tahu. Nah, akibat ikut Surakarta Walking Tour jadi tahu. Dan itu sangat membantu sekali ketika Solo lagi macet. Berarti udah di luar kepala banget ya jalanan di Solo itu. Oke. Nah, terakhir nih Mas, mungkin ada harapan ke depannya buat komunitas ini mungkin, atau mau bekerja sama dengan kota lain atau membuat tur-tur yang berbeda gitu. Kalau dari saya mungkin harapan ke internal ya, ke kami saja sih. Harapan kami emang kami agar lebih berkembang lagi sih, karena kami sedang melakukan pengembangan di luar kota Surakarta. Jadi kami ajak teman-teman yang ada di lingkup Solo Raya, di Ekskerja Surakarta itu untuk juga mengadakan walking tour juga di daerahnya masing-masing. Jadi selama ini kami sudah mengadakan di Boyolali dan Sukoharjo, kemudian di Klaten baru sekali kemarin. Kemudian memang itu semoga menjadi pemantik teman-teman agar aktivitas positif, jalan-jalan. Kan kita sudah jarang jalan-jalan nih, jarang jalan lah kalau anak muda sekarang itu. Iya, Paling enggak jalan-jalan di walking tour itu bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain di kabupaten-kabupaten di Solo Raya gitu. Dan semoga kalau teman-teman yang sedang nonton atau mendengarkan, semoga nanti juga memberikan insight kepada kami biar nanti kami juga melakukan apa ya, inovasi-inovasi baru lah kalau teman-teman ingin sesuatu hal, dan semoga akan tetap terus konsisten. Saya kata begitu. Yang penting itu konsistensi itu. Oke. Nah, kalau dari Mas Fatan? Kalau dari saya sih semoga Surakarta Walking Tour ini terus memberikan dampak positif ya ke masyarakat. Mungkin nggak usah yang orang-orang gede atau apa ya, saya kayak pemerintah dan lain sebagainya, mungkin itu terlalu jauh. Yang penting itu bisa memberikan dampak bagi orang-orang yang kampung yang mungkin berjualan dan lain sebagainya, itu bisa ikut ngaris, itu udah alhamdulillah banget. Dan ya, tadi sesuai sama yang dikatakan Mas Wahid itu, semoga bisa terus konsisten, terus belusuan, terus bisa memberikan dampak yang positif bagi sekitar kami. Oke, nah mungkin bisa di-spill dong Mas, kalau misal dari Sobat Raso ada yang mau ikut tour, bisa akses infonya di mana aja gitu? Oke, bagi teman-teman apa sebutannya? Sobat Raso. Sobat Raso. Sobat Radar Solo. Sobat Radar Solo. Kalau mau ikut Surakarta Walking Tour itu gampang banget. Caranya gimana?
cek aja Instagram kami, di follow dulu, lalu nyalain notifikasinya karena Oke. untuk yang regular walking tour di hari Sabtu sama Minggu itu tenang aja karena kita nggak mematok biaya bumper PSUW. Jadi teman-teman nanti silahkan menyesuaikan tingkat kepuasan. Mau ngasih 10.000, 50.000, mau ngasih kunci rumah nggak apa-apa. Itu mahal-mahal terima banget ya itu. kok, kami terima dengan senang hati. Dan nanti untuk pamfletnya atau pendaftarannya itu bakal kita upload di hari Rabu untuk untuk hari Sabtunya, lalu hari Kamis untuk yang jalan-jalan di hari Minggunya. Dan selalu kita upload di jam 19.30 itu untuk yang reguler. Kalau untuk yang private tour langsung DM aja, langsung bilang mau minta ditemenin jalan-jalan di mana, mau di rute A atau rute B, pasti akan kita layani. Lalu untuk yang special tour tinggal tunggu aja pamfletnya karena kita nggak pasti ya kalau special tour. Jadi nanti tunggu aja di Instagram kami kalau mulai ada spill-spillan. Jadi biasanya sebelum pamflet itu diupload kita pasti ada spillnya. Jadi besok kita akan upload ini dan lain sebagainya biar teman-teman udah persiapan Udah gitu. persiapan juga. Nah itu tinggal nanti kalau yang special tour itu pendaftarannya melalui WhatsApp karena secara pelayanan itu bakal berbeda Oke, gitu. nah berarti kalau misal mau teman-teman mau jalan-jalan di kota Solo tapi bingung nggak ada temennya siapa, Betul. bisa calling Surakarta Walking Tour Betul. ya Mas. Oke, nah terima kasih Sobat Raso yang ada di rumah yang sudah melihat tayangan ini. Saya Knara Binaya, sampai jumpa di episode podcast Radar Muda berikutnya. Terima kasih Mas Terima Fatan dan kasih. Mas Wahid.